sesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi itu cepat, ada yang belum, ya karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasanya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Menpan RB jangan jadi Firaun baru. Wow. Tapi saya kira ini pantas juga sebagai sebuah warning yang sangat keras bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi loh. Reformasi itu artinya perbaikan ke arah yang lebih baik. Bagaimana tata kelola negara ini lebih memperhatikan rakyat. Lah, yang terjadi sebaliknya. Yang harusnya diangkat 1,7 juta ASN. Ini ditunda pengangkatannya. Wow. Jadi, kawan-kawan yang sudah sumringah, bahagia, bersyukur, keterima, diangkat menjadi ASN, ternyata harus batal. Minimal ditunda. Padahal dia barangkali sudah resign dari tempat pekerjaan sebelumnya. Artinya, di detik ketika pengumuman itu dimunculkan, langsung bertambah 1,7 juta pengangguran baru di Indonesia. Ini belum dihitung dari 10.000 buruh Sritek, kemudian berapa ribu dari Sanken, berapa ribu dari Yamaha dan sebagainya, yang juga tak kalah banyaknya. Jangan main-main dengan rakyat. Menpan RB jangan jadi Firaun baru. Artinya tentu maksudnya adalah jangan berbuat jahat sama rakyat. Langsung bertambah 1,7 juta penganggur baru gara-gara ditundanya pengangkatan ASN. Langsung juga kita masuk ke beritanya. Dari mrol.id. Menteri PAN RB jangan jadi Firaun baru. Laporan Jamaluddin Akmal. Rini Widiantini, ya, nama menterinya. Ini Menteri PAN RB janganlah menjadi Firaun baru dengan menunda pengangkatan calon aparatur negara sipil atau CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan alias Kang Tamil menilai penundaan pengangkatan CASN dan PPPK merupakan pola kucing-kucingan yang dibawa Menteri PAN RB karena memiliki alasan yang dianggap sangat konyol. Pasalnya, alasan yang dikemukakan adalah pemerintah sedang mengatur penempatan dari ASN-ASN
Ini adalah konyol bin konyol, kata Kang Tamil kepada Ermo Selasa kemarin. Ya, kalau aturannya, alasannya adalah sedang mengatur, lah kemarin Anda berarti nggak ngatur dong. Terus Anda ngapain? Kan ini mempertontonkan, mohon maaf, kebodohan, ketidaksiapan. Gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Kan begitu rumusnya. Pasalnya kata Kang Tamil, CASN dan calon PPPK itu tidak mungkin bisa melakukan pendaftaran kalau tidak ada penempatan yang dibuka. Orang dibuka pendaftaran, artinya ada kebutuhan. Kan begitu. Ini setelah diinformasikan akan diterima, nanti ini kebutuhannya sedang kita olah dulu. Kok bisa? Jadi mereka itu melakukan pendaftaran karena memang ada posisi yang dibutuhkan oleh negara. Akademisi Universitas Dian Nusantara ini pun menyoroti sikap pemerintah yang kebakaran jenggot ketika PT Sritek tutup yang menciptakan pengangguran 10.000 orang. Namun, negara tidak bergeming ketika saat ini menciptakan 1,7 juta jiwa pengangguran jika menunda pengangkatan CASN dan PPPK. Kalau kemarin mereka itu adalah pegawai honorer setelah dia mengajukan diri ikut seleksi P3K atau dia mengajukan diri ikut seleksi ASN dan kemudian dia lulus, artinya status honorernya berarti berhenti, selesai. Ramai pemerintah kemarinnya Sritek. Padahal yang punya Sritek itu dia masih punya 10-11 perusahaan lainnya. Yang mungkin di Sritek dia rugi, di 10 perusahaan lainnya untung besar. Lah kenapa jadi dibebankan juga ke pemerintah? Kan ini ajaib bin aneh. Kenapa nggak dibebankan saja pada pemilik Sritek? Nah, kembali lagi ke honorer yang diangkat jadi ASN harusnya sekarang. Artinya sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus maka tidak lagi mendapatkan gaji sebagai honorer. Lalu sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026 siapa yang menggaji mereka? Nomenklatur mana yang digunakan untuk menggaji mereka? Ada 1,7 juta pengangguran baru yang diciptakan oleh kekonyolan dari Menteri Pan-RB ini. Ibu Rini. Menteri Pan-RB ini jangan jadi Fir'aun baru dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Pungkas Kang Tamil. Bukan ditunda sebenarnya, kata mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat gitu ya. Tadi ada permintaan ditunda sampai Oktober ya Bu ya? Ya, nanti kita DPR sama kita sudah sepakat. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya CPNS itu nanti bulan Oktober 2025 kemudian yang itu ya. Bukan karena itu saja kan pasti banyak nanti kita mesti menyelesaikan banyak yang belum juga menunda belum menemukan. Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN.